Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anissa Gala. Jadi hari ini tuh aku kayaknya mau sharing podcast aja deh, ala-ala podcast gitu kan. Jadi banyak nih ya, banyak kejadian yang terjadi di lingkungan aku, terutama aku sendiri, dimana cewek-cewek itu sekarang lebih banyak yang patah hati. Banyak aku temuin sad girl di 2020 ya. Dan ternyata bukan cuma aku doang, aku banyak temennya. Dan juga bukan cewek doang sih, ada juga sad boy yang lain. Jadi mengulik cerita tentang sad boy dan sad girl, ada beberapa kejadian yang bikin mereka itu terlihat, bukan terlihat juga sih, tapi tampak begitu tegar, kayak nggak ada masalah, ketawa-ketawa. Ya memang sih di kehidupan nyata tuh kebanyakan orang bilang biasanya orang yang terlihat ceria di kehidupan nyatanya tuh biasanya malam-malam ketika mau menjelang tidur tuh suka nangis gitu. Kalian gitu nggak sih? Ya, mereka banyak menyimpan kerapuhan sendiri, biasa gitu sih. Dan itu tuh sebenarnya menjadi satu rahasia buat mereka yang trauma tersakiti, yang mungkin kalian gak tahu, atau bahkan orang yang menyakitin pun gak pengen tahu kejadian apa yang kita lalui semasa-masa sulit menghadapi yang namanya patah hati. Setelah patah hati itu tuh sebenarnya kita tuh susah buat jalanin hari-hari, buat senyum bahkan ya. Dan gak jarang sebenarnya sering nangis yang bener-bener nangis banget, yang sejadi-jadinya banget gitu nangisnya, nangis kejer gitu lah. Dengan harapan tuh pengennya tuh masalah yang ada di hati, beban di hati tuh lega. Dan gak jarang juga orang yang baru mengalami patah hati biasanya nih menghubungi kontak-kontak yang ada di telepon, ya kan, pengennya curhat gitu kan, dengan harapan tuh ada yang nemenin gitu biar nggak kesepian. Bahkan nggak jarang nih ngehubungin orang-orang yang kemarin PDKT-in kita semasa kita masih pacaran, ya kan. Dan bodohnya lagi sorry bukan bodoh sih ya, mereka iya dan mau nemenin kita, tapi ya balik lagi, mereka bukan itu yang kita butuhin, bukan itu yang orang patah hati butuhin. Karena sebenarnya luka itu nggak akan bisa sembuh kalau bukan kita sendiri yang nyembuhin. Tapi ya emang buat sembuh itu butuh waktu, nggak seinstan mie goreng, ya kan. Pun kalau misalnya dia datang cuman buat say hi, ya pasti kita luluh lagi kan. Apalagi cewek, susah banget yang namanya move on coy. Ya perempuan mah memang gitu, lupa kalau pernah disakitin, tapi gak pernah lupa sama janji apa yang kamu ucapin. Iya. Jadi tolong buat yang udah pernah nyakitin itu, tolong jangan pernah kembali lagi ke kita yang pernah disakitin. Buat pulih, buat sembuh itu susah loh, butuh waktu. Dan setelah sekian lama kita patah hati, sebenarnya sih udah sedikit pulih, tapi ada masa dimana kita tuh pengen nangis lagi. Tapi kali ini bukan nangisin orang yang udah nyakitin kita. Lucunya, aku tuh pernah aku pribadi, aku nangisin diri aku sendiri. Kenapa? Ya gimana ya, bodoh banget sih aku dulu ya gitu loh. Bahasanya tuh gini, betapa menyedihkannya diriku dulu saat aku ingin membuatmu tetap cintai aku, sementara kamu tetap mencintai orang yang bukan aku. Aku ingin menangis sejadi-jadinya hari ini pokoknya ya. Lalu menyadari setelah patah hati yang terlalu parah itu, aku masih bisa hidup kembali, aku masih bisa berjalan kembali. Setidaknya setelah menangis sejadi-jadinya, aku paham satu hal penting. Kamu bukan lagi orang yang bisa menjadi penyebab tangisku. Kini aku menangis untuk menenangkan diriku yang pernah sebodoh itu. Perpisahan seringkali membuat seorang lepas kendali.
Ada yang berusaha bertahan sendiri, tidak mau menerima kenyataan bahwa orang yang dicintai tidak lagi membutuhkannya. Lucu. Setidaknya sampai dia lelah. Atau mungkin sampai dia sadar bahwa berjuang sendiri itu melelahkan. Gak ada gunanya sih memperjuangin seorang yang jelas gak mau kamu perjuangin. Walaupun gak sedikit, ada juga yang terus mencoba memperbaiki segalanya. Atau ada yang lebih parah lagi nih, melupakan seorang dengan memaksa membenci orang itu. Siapa yang kayak gitu? Aku. Gak salah kalau kita tuh ngebenci orang yang menurut kita tuh cara terbaik untuk melupakan. Namun, ada hal yang perlu digarisbawahi. Membenci itu gak pernah menuntaskan apapun. Bahkan, rasa benci seringkali melahirkan beban baru di kepala kita. Sebab, semakin kita ngebenci orang, semakin dia itu bersarang di kepala kita. Betul kan? Jadi, stop deh berusaha untuk ngebenci orang itu. Karena semakin kita benci, semakin dia ada di pikiran kita, semakin sulit kita ngelupain dia. Maka dari itu, pada dasarnya melupakan itu hanyalah sebuah perkara berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Gak mudah memang, tapi membenci bukanlah cara yang baik untuk menghapus kenangan. Butuh proses. Supaya melupakan itu berjalan dengan mulus, jangan pernah memaksakan diri kamu terlihat kuat. Itu yang aku alamin selama ini. Aku berusaha untuk terlihat kuat. Aku berusaha untuk aku mampu, aku bisa, aku mandiri. Pada nyatanya itu bikin aku makin sulit buat mencintai diri aku sendiri dan memaafkan orang di masa lalu. Cobalah membiasakan diri untuk mencintai diri sendiri lebih banyak lagi. Berterima kasih pada diri sendiri, berterima kasih pada hati, pada otak sebelum kita tidur. Intinya, untuk apa membenci seorang yang begitu kita cintai? Dulu ya. Kalau dengan membenci malah bikin hidup kita jadi nggak tenang, ya udah biarin aja dia berlalu. Dengan menganggapnya sebagai kenangan, semuanya akan menjadi lebih baik kok. Nggak perlu ada dendam, meskipun memaafkan itu sulit banget. Lakuin deh pelan-pelan. Tanamkan pada diri kamu bahwa dia hanyalah kenangan. Seseorang yang mungkin lucu untuk ditertawakan hingga suatu hari nanti, tanpa terasa berat, tanpa perlu membenci, kita sudah sampai pada titik. Ternyata saya sudah tidak mencintai lagi. Good girl. Dan aku pernah nemu satu quotes di Instagram tuh yang isinya gini nih kalau gak salah. Akan tiba di mana mendengar namamu saja untukku sudah biasa-biasa saja. Dan itu bakal bener banget setelah kamu bisa ngejalanin yang namanya mencintai diri sendiri dan berdamai dengan keadaan. Selamat menjalankan kehidupan baru buat seorang yang patah hati, dan terus semangat dan terus ya. Ini podcastnya udah sampai sini aja dulu, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, love you.